wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan dari sebagian akhlak mereka salafun salih yang semoga Allah meridhoi mereka, mahabbatul mali lil infaqi la lil imsaki. Di antara pesona akhlak salafun salih adalah mereka mencintai harta, tapi lil infaqi, untuk mereka infakkan di jalan Allah, lalil imsaki, tidak untuk ditahan, tidak untuk dikumpulkan, tidak untuk ditimbun, tidak untuk memperbanyak saldo, tapi dia tahu betul bahwa harta yang dia sukai itu dari lantaran dia pengen banyak bersedekah di jalan Allah. Akhlaknya orang dulu, mereka pengen jadi orang kaya, tapi lil infaqi la lil imsaki. Karena kalau misalnya jadi orang kaya, dia punya banyak uang, ada orang sakit dia bisa bantuin biaya ke rumah sakit, ada orang tuanya yang dia pengen berangkat umroh, dia bisa berangkatin umroh, ada saudaranya yang lagi kepuyengan urusan hutang, dia bayarin utangnya. Udah, lo nggak usah bayar, yang penting lu tenang, lu kan adek gua, lu kan abang gua, jangan sampai dipikirin cuman utang 100 juta mah nih gua kasih. Enak gak punya abang begitu? Wah, enak bener. Dan lebih enak lagi kalau jadi abangnya, kan enakan tangan di atas daripada tangan di bawah, lebih baik memberi daripada menerima. Nah, orang-orang soleh terdahulu mereka mencintai harta karena termotivasi ingin berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, ingin berinfak di jalan Allah. Ada pembangunan masjid, udah deh butuh granitnya, butuh buat lantai berapa meter, 200 meter Ustadz, ayo dah aneh yang cover. Setiap orang sujud maka pahalanya mengalir ke dia. Kalau dia cuman dengan tenaga dia dapat seukuran itu. Ada anak yatim yang dia kemudian mendapatkan kesulitan, udah kita cover semuanya, bilang sama ibunya jangan pakai sedih, semua urusannya udah ditanggung. Kayak apa bahagianya tuh orang yang kemudian akan menjadi kebahagiaan kelak di yaumil qiyamah. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka nanti akan membanggakan buku yang dia dapat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dan adapun orang yang diberikan catatan buku kitabnya, amal perbuatannya pada saat di dunia dengan tangan kanan, fayaqulu, maka dia berkata ha umqra'u kitabiyah. Kalau ngelihat tafsirnya, maka diceritakan maksud ayat itu adalah dia asal ketemu orang, saking gembiranya, nih kitab aneh nih, baca nih, catatan amal aneh waktu di dunia baca nih. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia bergembira karena ada catatan di situ. Bagaimana dia membantu pembangunan masjid, pembangunan pesantren, membuat jalan, menolong orang yang sakit, membayarkan hutang saudaranya. Ini yang paling berat. Karena saya ketemu banyak orang-orang soleh itu yang sampai dia mindik-mindik mau ngebayarin utang saudaranya supaya saudaranya kagak tahu. Dia datang, kenapa? Ini ada seorang murid yang dia berkali-kali kagak datang di majelis taklim. Gurunya nanyain, kemana ini fulan kagak datang ngaji di majelis taklim. Akhirnya teman-temannya bilang dia lagi kepuyengan karena banyak utang. Gurunya kemudian dia cari tahu rumah orang yang minjemin uang yang bikin muridnya jadi puyeng. Karena dikasih unjuk sama temennya, utangnya masih pulang. Dia datang, ini gurunya, dia datang diam-diam ke orang yang ngasih minjem muridnya itu, kemudian dibayarin. Jangan dibilang ya saya yang ngebayarin. Enak gak bu kalau punya guru kayak begitu? Mudah-mudahan Abi Siraj bisa melakukan itu. Iya.
Lah enakan didoain jadi orang kaya. Kadang-kadang oh enak aja ya, lu lagi didoain jadi orang kaya lagi ogah. Mudah-mudahan utang kita dibayarin sama fulan. Wah, saya nggak mau. Padahal dia didoain jadi orang kaya. Saya mendingan dibayarin, enakan dia mending bayarin utang saya. Lalu pengen susah berarti. Jemaah sampai kayak begitu. Dan diceritakan oleh Allah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Setiap ketemu orang di yaumil qiyamah, dia pamerin nih kitab aneh, catatan amal aneh, baca, baca, baca. Saking dia gembira karena catatannya adalah kebaikan-kebaikan.